Oh iya, untuk teman-teman yang belum follow Instagram saya, bisa follow Instagram saya. Karena di Instagram saya juga memberikan postingan-postingan tentang kesehatan, kemudian juga membuka tanya jawab ya. Nanti kalau ada tanya jawab, silakan teman-teman bertanya di situ. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Banyak yang bertanya kepada saya, Dok, ibu hamil itu sebenarnya perlu istirahat atau enggak? Nah, jadi memang ya, ada kondisi tertentu yang mengharuskan ibu hamil itu banyak istirahat. Bahkan harus sampai baring di tempat tidur ya, ataupun bed rest ya, istilahnya istirahat total. Nah, kondisi-kondisi ini itu memang harus istirahat. Kalau kondisinya tidak apa-apa ya, kehamilannya normal, ya memang ibu hamil bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tetapi jangan juga sampai terlalu lelah, terlalu capek ya, kemudian juga terlalu banyak menggunakan tenaga yang berlebihan. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas 5 kondisi yang mengharuskan ibu hamil itu banyak istirahat. Jika ibu hamil ya itu kondisinya sehat ya, kehamilannya baik, perkembangan bayinya baik, ya kesehatannya itu normal ya, dokter pasti akan menyarankan itu aktivitasnya seperti biasa. Tetapi ketika dokter menemukan ada sesuatu keanehan ya ataupun kondisi yang tidak normal, ya ini memang ibu hamil harus istirahat total ya. Misalkan kondisi-kondisi itu yang bisa mengakibatkan ibu hamilnya tidak sehat ataupun bisa mengancam jiwanya, kemudian juga pada bayinya ya, bisa mengancam kesehatan bayinya. Jadi memang kalau seandainya dokter menemukan kondisi yang ibu hamil harus istirahat, ya ibu hamil di rumah ya memang harus istirahat. Karena ini untuk demi kesehatan ibu dan juga kesehatan bayi yang sedang dikandung. Dok, memangnya kenapa harus istirahat? Ya supaya kondisinya tidak bertambah parah. Nah, gampangnya seperti itu. Kondisi yang ibu hamil harus istirahat ataupun banyak istirahat, yang pertama itu preeklamsia dan eklamsia. Nah, jadi preeklamsia itu adalah kondisi ataupun komplikasi selama kehamilan ya. Dia itu tensi ataupun tekanan darah ibu itu tinggi. Kemudian adanya protein di urin ya. Taunya ada protein di urin ya setelah dilakukan pemeriksaan urin. Nah, ini kalau seandainya tensi ataupun tekanan darah ibu hamil tinggi, ada protein di urinnya, ini memang harus dalam pengawasan yang tepat ya. Jangan sampai nanti malah berkelanjutan menjadi eklamsia. Nah, eklamsia ini itu tadi ya, preeklamsia, kemudian adanya kejang ya, penurunan kesadaran. Nah, ini jadinya kondisinya makin jelek. Dok, saya nggak ada tensi tinggi, jadi saya nggak mungkin terkena preeklamsia ataupun tekanan darah tinggi selama hamil. Ini bisa saja. Ada yang banyak kasus ya, dia tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Kemudian setelah hamil dia mengalami tekanan darah tinggi. Nah, ini bisa ya nanti jadi preeklamsia, eklamsia. Nah, kemudian setelah melahirkan, ini tekanan darahnya kembali normal. Nah, ini banyak sekali kasus yang seperti ini yang banyak ibu hamil tidak ketahui ya, apalagi ibu hamil selama hamil itu tidak rajin kontrol kesehatannya. Apalagi nih misalkan ibu hamil sebelum hamil pun sudah ada tekanan darah tinggi. Nah, jadi ini memang lebih harus ekstra hati-hati ya. Apalagi ya sebelum hamil pun ibu sudah memiliki tekanan darah tinggi. Jadi selama kehamilan ya itu tetap harus kontrol kesehatannya rutin ya. Jadi jangan malas-malas untuk kontrol kesehatan ke dokter ya. Alasannya ini saya sehat-sehat aja, nggak ada keluhan, nggak ada pusing. Ya, itu jangan ya, jangan nunggu ada keluhan baru datang ke dokter. Sebaiknya lebih baik mencegah, lebih baik istilahnya itu selalu memantau kesehatannya ya, supaya hasilnya itu memuaskan. Yang kedua, perdarahan di jalan lahir. Nah, jadi memang seandainya ibu hamil mengalami flek ya, kemudian adanya perdarahan, apalagi disertai dengan nyeri di bagian perut bawah. Nah, ini memang harus hati-hati ya, apalagi di trimester kedua, trimester ketiga ya, perdarahannya makin banyak, kemudian nyerinya makin hebat, ini bisa saja nanti lama-lama terjadinya keguguran. Nah, jadi memang harus hati-hati, jangan sampai nanti persalinannya prematur, bayinya tidak cukup bulan. Jadi kondisi ini memang juga harus banyak-banyak istirahat. Kalau seandainya ibu hamil sering keluar flek-flek ya, adanya nyeri-nyeri di perut bagian bawah, tetapi tetap harus diperiksakan ke dokter. Nanti dokter akan menyarankan ya
Setelah dilakukan pemeriksaan, oh ini memang harus istirahat, oh ini memang harus jangan banyak gerak, oh kondisinya bagus, kondisinya baik-baik saja. Jadi memang tetap harus dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, kelainan pada plasenta. Jadi plasenta atau ari-ari ini sangat penting ya, vital bagi kehamilan, bagi bayi, karena melalui plasenta itu bayi dapat nutrisi, dapat oksigen, ya semua kebutuhannya di situ ya. Kalau seandainya ada kelainan, ada gangguan ya, ke bayi juga ada gangguan. Nah, jadi memang kondisi ini harus mendapatkan perhatian khusus kalau memang ada kelainan plasenta. Kenapa dok kalau seandainya ada gangguan plasenta ataupun ada kelainan plasenta? Ya tentu ya, itu tadi oksigen, nutrisi ya, suplai semua ke bayi akan ikut terganggu. Jadi ada beberapa kondisi kelainan plasenta yang sering terjadi. Yang itu pertama adalah plasenta previa, di mana sebagian atau seluruh plasenta itu menutupi jalan lahir. Kemudian solusio plasenta, ini di mana terlepasnya plasenta pada tempat perlekatannya ini sebelum proses persalinan terjadi. Nah ini memang harus hati-hati. Ataupun juga ada yang plasenta yang terlalu lengket di rahim ya. Jadi terlalu dalam dia lengketnya. Ini juga harus hati-hati. Dok, taunya ibu hamil mengalami kelainan plasenta gimana? Ya setelah dokter melakukan pemeriksaan ya, biasanya itu melakukan pemeriksaan USG. Setelah dilihat nanti kondisi plasentanya bagaimana ya, posisinya bagaimana, letaknya bagaimana, normal atau tidak ya, menutupi jalan lahir atau tidak. Nah seperti itu ya, memang kuncinya harus rutin untuk kontrol kesehatannya. Yang keempat, leher rahim yang lemah. Nah, jadi seiring bertambahnya usia kehamilan ya, berat bayi juga akan bertambah. Nah, ini dia akan menekan bagian leher rahim. Nah, jadi bobotnya akan menekan di jalan lahir ataupun leher rahim. Nah, kalau seandainya leher rahimnya ada kelainan ataupun lemah ya, ini bisa terbuka sebelum waktu persalinan. Nah, jadi kalau seandainya persalinannya prematur ya, nah ini bisa keguguran ataupun berat bayi lahirnya rendah ataupun kurang bulan. Yang kelima, riwayat melahirkan prematur ataupun keguguran. Jadi jika ibu hamil misalkan sudah 2-3 kali ataupun pernah mengalami kelahiran prematur ya, melahirkan prematur ataupun keguguran, nah ini dokter lebih akan menyarankan ibu hamil untuk banyak-banyak istirahat di rumah, untuk mengurangi aktivitas yang berat ya, lebih baik istilahnya bed rest. Ini untuk menurunkan resiko kejadian serupa. Karena apa? Karena riwayat sebelumnya bisa saja terulang. Nah, kondisi-kondisi tadi itu memang dokter akan menyarankan ibu hamil untuk mengurangi aktivitas fisiknya yang berat-berat ya. Kemudian juga jangan terlalu ekstrim, jangan kerja sampai terlalu capek ya, diforsir seperti itu. Nah, dokter akan menyarankan untuk banyak-banyak beristirahat. Pesan saya juga selalu pastikan kehamilannya itu sehat dengan cara selalu meriksakan kesehatannya itu ke dokter ya, untuk memantau perkembangan bayinya, kesehatan ibunya, karena yang terpenting ini sehat ibu, sehat bayi. Kemudian selalu mengenali sinyal tubuh ya. Kalau seandainya ibu hamil sudah merasa lelah ya, mengantuk, capek seperti itu ya, segera istirahat. Jangan ditunda-tunda, pekerjaannya belum selesai. Pokoknya paling penting cukupi istirahat. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Salam sehat. Sampai jumpa.